Kalau saya melihatnya berbeda ya, kan mendatang ke DPR itu Presiden Prabowo, dia mengantarkan bonus 3 juta per hari. Kemudian ada musik-musik di situ yang dibawakan mahasiswa. Kemudian karena setir musik dan mereka dapat uang 3 juta per hari sebagai bonus, dan mereka berjoget. Kalau kita perhatikan semuanya kan presiden juga berjoget, Kapolri juga berjoget, ditambah hampir semua DPR itu berjoget. Tapi yang demo-demo itu hanya menyasar Uya-Kuya, kemudian Eko, kemudian Nafa Urbats, kemudian siapa namanya itu? Sri Mulyani, dan siapa namanya itu wakil ketua komisi 3 itu, Ahmad Saroni. ya. Kalau kita lihat dari nada bicaranya, paling yang pantas di situ Ahmad Saroni, karena dia salah. Dia bilang hanya orang bego yang menginginkan DPR dibubarkan, kan gitu. Kemudian Menteri Keuangan bilang guru-guru itu jadi beban negara, jadi beban rakyat, kan gitu. Paling hanya dua itu aja yang salah menurut saya. Kalau soal joget-jogetnya kan semua joget-joget. Malah presiden tidak didemo, langsung dia berkelit membela rakyat. Padahal sebelumnya dia sudah memberi abolisi dan amnesti kepada koruptor, ya kan? Karena di situ sekretarisnya PDIP, juga di situ juga demo. Nah, jadi KPK sia-sia saja menangkap mereka. Sudah ada sekian banyak, tapi itu saja diberikan abolisi dan amnesti. Begitu menurut saya. Tapi puncak terjadinya amarah demonstran itu kan karena Brimob yang memang melindas salah satu almarhum Afan Kurniawan yang ojol itu, Bang. Dari itu kan pertama kali puncaknya itu kan dari situ, Bang. Mungkin gimana, Bang, menyorotinya, Bang? Ya, Brimob itu kan kalian mau hajar atau masyarakat mau hajar, yang dia panik, ya majulah di depan. Dia nggak sadar sudah ada yang ditabrak. Nah, sehingga yang ditabrak ini udah meninggal. Itu maksudnya. Tapi menyayangkan nggak sih, Bang, maksudnya adanya peristiwa tersebut gitu? Kalau atas peristiwa itu terus terang kita menyayangkan, karena itu kan tidak manusiawi. Tapi kan Brimob itu juga beralasan, maka harus dihukum itu Brimob, harus dihukum. Kemarin kan juga sudah gelar perkara ya, Bang, dan kata Komnas ada indikasi melanggar HAM, dan juga kata Kompolnas juga ada kemungkinan di PTDH, Bang. Mungkin seperti apa, Bang? Ya, kalau menurut saya sih begitu, bahwa Brimob itu
harus diminta pertanggungjawaban. Bang, mengenai yang soal joget-joget nih Bang, itu kan kalau kata Uya Kuya dan Eko juga nggak ada maksud untuk turut serta merasakan penderitaan rakyat atau menari-nari di atas ya mungkin penderitaan rakyat gitu Bang. Dan dia juga sudah memberikan statement bahwasanya itu pada saat acara setelah rapat paripurna gitu Bang, dan itu memang ada musiknya gitu Bang. Wajar nggak sih Bang kalau seorang anggota DPR itu berlaku seperti itu gitu Bang? Ya wajar karena momennya seperti itu. Jadi mereka senang karena dapat bonus 3 juta per hari. Kemudian diputarkanlah musik. Musiknya itu adalah tentang joget-joget. Apa itu Maumere, Nagari Kota Ende. Nah itu kan harus begini-begini meriah. Nah yang joget kan hampir semua. Kenapa yang minta pertanggungjawaban hanya 4 orang? Apa 4 orang aja yang joget di situ? Kapolri juga joget. SBY juga Prabowo juga joget. Gitu Pak. Tapi kalau dari menurut kacamata hukum Abang nih, untuk kasus ini kan yang dikorbankan ada Uya Kuya, ada Nafa Urba, ada juga Sri Mulyani gitu. Tapi yang menjadi polemik itu kan statementnya dari Ahmad Syahroni yang bilang kalau ada masyarakat yang ingin membubarkan DPR, artinya itu masyarakat yang tolol, bodoh gitu Bang. Seperti apa Bang? Memang disitulah kesalahan daripada Ahmad Saroni. Harusnya dipikir dulu, jangan asal ngomong gitu kan. Itu menurut saya ya dulu dari Pak Ahmad Saroni. Kalau misalnya dia tidak bisa menjawab, lebih bagus diam daripada dia ngomong tapi salah. Kemudian ditanggapi lagi, maksudnya orang bodoh itu adalah orang paling pintar. Jadi pakai salah lagi gitu loh. Jadi keseruannya di situ. Bang, selain itu juga kan ada salah satu anggota dewan juga yaitu Nafa Urba yang kan kemarin juga polemiknya terkait tunjangan rumah yang 50 juta Bang, dan dia itu memberikan statement bahwa kalau uang yang kompensasi 50 juta itu wajar-wajar aja karena kan ada beberapa anggota dewan itu yang memang ada di daerah-daerah sehingga dan dia juga menyebut bahwa kalau perjalanan dari Bintaro menuju DPR itu kan sering macet gitu Bang, dan itu kan menjadi kontra juga nih untuk masyarakat. Seperti apa Bang? Kalau perjalanan di Jakarta umumnya macet. Apalagi dia bilang Bintaro. Namanya tinggal di Jakarta, gimana sih yang tidak macet? Tapi kalau mau lebih enak dia beli aja di situ apartemen atau biar dekat dengan kantornya. Kalau soal dibilang Bintaro macet, Jakarta Timur juga macet, Depok juga macet, Bekasi juga macet, gitu loh. Jadi dikasih uang 50 juta juga kalau berangkatnya jam 9 terlambat juga kantor. Tapi saya sering berangkat itu jam 6, tidak macet. Jadi tergantung kita lah. Tergantung penyesuaian dari kita sendiri juga ya Bang ya. Terkait waktu ya Bang. Ini kan dari kasus ini keempat anggota dewan ini kan sudah dinonaktifkan. Iya. Itu definisi dinonaktifkan itu apa sih Bang sebenarnya? Apakah memang resmi dipecat? Dinonaktifkan itu hanya membuat masyarakat puas saja, bukan dipecat kan. Inaktif artinya dia dapat bonus, dapat gaji bulanan, semua dapat, tapi dia tidak mendapatkan
penghargaan dari masyarakat. Tapi nanti ketika masyarakat sudah lupa, diaktifkan lagi. Berarti kalau menurut pandangan abang itu dinonaktifkan itu bukan dipecat berarti ya bang ya? Bukan. Berarti suatu saat nanti memang diaktifkan lagi bisa ya bang ya? Bisa. Menyayangkan gak sih bang? Menyayangkan gimana? Iya maksudnya iya setelah dari peristiwa tersebut terus hanya dinonaktifkan tidak dipecat gitu. Kalau dipecat, semua juga dipecat. Presiden juga dipecat, Kapolri juga dipecat, semua anggota dewan itu dipecat. Karena semua orang kan joget-joget kan. Kenapa hanya 4 orang itu? Gitu loh. Jadi dia misalnya Uya Kuya, selama ini dia banyak bantu. Demikian juga Eko Purnomo, banyak dia bantu masyarakat. Contohnya saya dibantu sama dia. Kasus Joshua kan. Tapi ketika kemarin dia ada masalah, ya dia menanggapinya kurang bijak gitu. Kalau kita lihat yang kerudung-kerudung itu semua yang di DPR itu kan semua joget-joget. Tapi tidak ada sasaran sama mereka. Tidak ada yang menyasar ibu-ibu yang kerudung itu. Ya kan? Suaminya koruptor lah gitu. Bang, terkini Presiden Prabowo mengunjungi polisi-polisi yang menjadi korban saat bekerja yang melakukan ya pengamanan di DPR dan di beberapa titik-titik rawan yang menjadi amukan massa seperti apa bang? Itulah yang kesalahannya. Mereka yang berbuat tapi anak buah yang menderita. Ada juga itu yang dilempar, ada juga yang mati kan. Itulah kesalahan daripada pemimpin kita itu. Nah, makanya dari kali jangan begitu. Harusnya sudah paham masalah seperti ini. Dia kan sudah 5 tahun dulu jadi menteri. Tapi apa namanya? Bagaimana dengan rakyat itu? Yang ditangkap-tangkapin, yang ditangkap di pemuda, yang satu orang ditangkap oleh banyak orang kan. Bagaimana yang di Kuitang, nah itulah semuanya harus dikasih penyuburan dan tidak boleh ada yang dipidana. Bang, Presiden Prabowo juga memberikan pangkat kenaikan ya dari polisi yang menjadi korban saat mengawal demonstrasi. Mungkin seperti apa bang? Setuju nggak sih bang dengan Presiden? Harus dikasih bonus demonstrasi ya. Ya tergantung momennya. Kalau dikasih ya disyukuri aja. Oke bang, ini korban daripada ojol yang terlindas itu kan sekarang keluarganya itu ditanggung masa depannya. Salah satunya itu kan diberikan rumah subsidi gratis dari presiden juga gitu. Mungkin melihat hal tersebut seperti apa bang? Ya, dia kan jadi korban kan karena berada di situ. Keberadaannya di situ kan bisa saja dia lagi mengantar penumpang, bisa juga karena disandra oleh teman-temannya. Kemudian ditabrak juga dan dilindas sampai mati oleh anggota BRIMOB itu.
Nah kalau dikasih bonus penghargaan orang tuanya dan mereka menerima, ya sudahlah, itu yang terbaik buat mereka. Tapi biar bagaimana juga anak itu kan sangat berharga buat mereka ya, tapi kalau mereka ikhlas misalnya dan menerima rumah itu, ya sudahlah, ya itulah yang terbaik buat mereka. Terakhir mungkin Bang, dari Bang Kamarudin ada pesan nggak sih buat seluruh rakyat atau seluruh kalangan masyarakat Indonesia agar menjaga suasana Indonesia itu agar tetap kondusif gitu, supaya tidak ada lagi korban-korban lainnya gitu Bang? Ya arahan saya kepada Presiden supaya hati-hati, jangan lagi membuat tagih-tagih seperti itu. Kalau mau kasih bonus, kasih aja lah, gak usah dengan cara-cara seperti kemarin. Tidak usah sampai joget-joget begitu. Saya pikir masyarakat juga akan mengerti apabila mereka kasih dan tidak diwarnai dengan joget-joget seperti itu, apalagi salah-salah jawab seperti itu kan. Misalnya Menteri Keuangan bilang guru itu adalah beban, itu kan emosi orang. Kemudian Ahmad Saroni bilang paling bodoh masyarakat itu kan. Kemudian dia ralat, maksudnya paling bodoh itu adalah paling pintar. Itu salah juga. Nah, itu harus diperhatikan itu. Ya, itu tugas daripada pemimpin negara. Namanya juga pemimpin negara. Nah, jangan asal ngomong. Kalau ngomong itu hati-hati. Ya.